behave gitu ya. Jadi intinya kita ya tetap behave, jangan jodoh-jodohin. Oke, biar semuanya aman. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mamnyu. Nah, buat teman semuanya, para fan Aisyar Khalid dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran kolaborasi antara Aisyar Khalid dan juga Ria Ricis, teman. Nah, di sini langsung ada respon dan juga tanggapan dari Bunda Lia SL, teman ya, terkait akan ketika saat bermain kuda bersama nih teman semuanya ya. Lihat Aisyar Khalid dan juga Ria Ricis ya di kandang kuda. Nah, luar biasa nih ya. Intinya menanggapi collabnya mereka berdua ini. Nah, di video lainnya ada beberapa ya netizen atau influencer intinya ya. Itu seperti Ustadz dan juga Ustadzah ya, memberikan pesan bijaknya, pesan apa ya, luar biasa terhadap Aisyar Khalid teman semuanya ya. Dan perlu kita ketahui, inilah momen dimana ketika collab yang sangat luar biasa pastinya ditunggu-tunggu para mama dan juga para fan Aisyar Khalid yang berada di Indonesia, pastinya begitu teman-teman lagi. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Namun sekali lagi jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Langsung saja kita cus ke videonya, monggo. Yeay, akhirnya Aisyar bikin tren Kim Son Ho smile ya. Tapi emang agak-agak di luar konsep ya, Sar. Emang dia tuh, memang Aisyar ini ya, dia itu memang badass kalau dia itu cool ya, gitu Sar. Jadi maksudnya tren Kim Son Ho smile itu nggak gitu juga Sar konsepnya ya kan. Seharusnya agak senyum tipis-tipis, tapi memang itu sikonnya lagi nggak ini ya, lagi nggak mendukung gitu kan, lagi nggak mendukung. Harusnya emang dia tuh yang kayak waktu dia dinner sama Mama Rose itu loh, looknya ya, emang looknya lagi nggak mendukung itu. Look yang waktu Mama Rose itu loh, yang dia makan malam itu, gila kan ya. Atau yang pas dia nonton Fury ya kan. Nah itu baru tuh kalau bikin tren Kim Son Ho, senyumnya yang senyum manis tipis itu, pasti meleleh, pasti salting ya kan, pasti itu. It's okay ya kan, finally bisa collab sama Icis ya kan. Tapi emang sih kalau gue lihat-lihat kok Icis nih mirip sama Sasha ya. mulai nanti gue dihujat lagi, cuy. Gue kan cuma ngomong mirip Sasha gitu loh, pasti lu nih langsung berpikiran aneh-aneh. Aduh, heran gue, netizen Wakanda nih selalu aja gitu loh, semua itu dibawa serius ya kan. Memang sekilas mirip Sasha loh, iya kan. Cuma bedanya Icis itu mungil, kalau Sasha itu kan tinggi semampai ya kan. Tapi lo nggak ini kan Sar. Nggak lagi jadi teringat mantan kan Sar. No, just kidding ya, just kidding. Heran gue ini sudah penganut mazhab one set ya. AK Legacy only, stay on AK Legacy only sampai tahun 2028 gitu loh, 2028 ya kan, pada saat Ais memang siap dijodoh-jodohin gitu kan ya. Selama 3 tahun ini kan memang dia fokusnya mencari teman gitu loh, nggak ada niatan percintaan perjodohan cuy ya. Jadi jangan lu kebaperan gitu loh nih ya, yang siper bermunculan ini kan. Iya kan, udah siper nih mah buat lucu-lucuan Aisyar aja say, dia nge-like gitu loh ya, respect fan. Tapi ya memang sih agak jadi bumerang. Sebenarnya yang jadi bumerang tuh Aifu, kalau yang lain mah enggak sih ya kan. Ya intinya siper ini tapi ya sih pasti kalau yang namanya Aisyar tuh biasanya pasti disiperin tuh ya. Bendungan siper ketika Ais ini collab sama cewek itu nggak
nggak bisa dielakkan ya kan. Ya mana nih siper-siper yang sudah mulai muncul nih ya. Yang jelas Iver karam Aura mulai mau menampakkan tarinya ya kan. Nah ini lagi nanti ada Icis gitu. Nanti siapa lagi nih ya? Kayaknya Aisyah sekarang udah mode bodo amat ya kan. Iyalah Sar, udah lu collab aja sama semua cewek-cewek cakep di Indo Sar. Biar orang tinggal dipilih mau kapal yang mana. Iya kan? Ya sekarang kan yang mulai muncul nih Aura ya kan. Terus habis itu Icis. Nah nanti siapa Sar? Cynthia Mariska ya Sar. Tetep. Nanti ada Aisin. Habis Cynthia Mariska Wilona Sar. Wilona ya kan, house tour APK gitu Sar ya. Banyak kok mau ini bahan juga ya. Kalau yang paling gampang tuh memang house tour, masak gitu ya. Kalau Wilona kan lu sama-sama artis ya kan, artis aktor ya kan, jadi bolehlah tuh apa gitu ya, apa ya kalau ini ya sesama artis ininya ya gitu sih ya. Udah Wilona, siapa lagi? Cut Siva ya kan, jadi semua karakter ada Soleh Ade ya, Gaul Ade, atau mau mode Tobrut juga nih. Mode Tobrut siapa ya? Dinar Candy gitu ya. Ya Dinar Candy aja lah. Dibanding Nikmir gue lebih prefer Dinar Candy ya kan. Siapa lagi? Oh kemarin gue lihat Tiara Andini ya. Gue lihat juga tuh Tiara Andini ada juga tuh, tapi kayaknya udah dihapus VT-nya. Oke juga tuh Sare, lu bisa belajar nyanyi sama Tiara Andini. Tapi kayaknya kalau itu lo harus izin Alshad dulu Sar. Gak tahu Tiara nih masih gak sih sama Alshad? Nah itu soalnya pacarnya Alshad Sar. Lu harus izin dulu. Siapa lagi cuy ya. Ya gitulah. Jadi intinya Sar, lu mau collab dengan siapapun, cewek, cowok ya kan, dengan profesi apapun yang lu suka, yang lu rasa ini asik dan memberikan pengalaman baru buat lo ya kan. Cus gas ya, just ignore the haters, karena udah nggak ada lagi formula buat lo itu Sare. Gitu. Balik lagi nih ya ke Ria Ricis. Ya kan, jadi gue belum lihat banget sih ininya ya. Ya paling gue lihat memang dia jadi mermaid gitu kan. Emang kenapa sih? Gue juga nggak terlalu ngikut Ria Ricis. Ria Ricis tuh ini ya, apa yang ngefans berat sama mermaid ya, sama Putri Duyung. Soalnya pada saat dia mau collab kemarin kan, gue juga baca komen, wah jangan jadi Putri Duyung, gitu. Nggak taunya beneran dijadiin Putri Duyung. Sar, lu tuh malah nakutin Moana Sar. Kayak mana lu tuh Sar? Ya kan? Ya jadi intinya Sar itu kalau collab pasti dia ada sesuatu yang seru ya kan. Kayak sama Ria Ricis ini belajar berkuda ya kan. Terus tadi seru-seruan sama Moana ya kan, di playground juga. Bukan ngikut-ngikut kan nih. Iya tapi si Ria Ricis pertama kali aja udah bilang ya jadi ajudan gue gitu ya. Gak lah, mana ada nyenggol-nyenggol ya kan. So I think gak sabar lagi ngelihat YouTube kalian ya kan. Ngelihat YouTube kalian tuh si Icis juga langsung di limited komennya ya kan. Limited komennya, udah tahu bakal ada potensi hujatan ya kan. Tapi ya sekali lagi saran gue buat semua fans Aisar ya, karena gue semalam habis dibully ya. Kita habis debat nih ya sama fans Fanatik F yang beneran ada ya. Janganlah menyangkal itu. Intinya kita itu sekarang lagi dipantau banget ya kelakuan perilaku fans Aisar yang memang mereka akan mencari kesalahan walaupun sedikit gitu. Jadi saran gue buat semua fans Aisar, entah itu 1 set, 2 set, 3 set, siper
ya, siper yang ada Aisar ya kan. Kita apa namanya, jaga ketikan, tetap sabar, tahu banyak yang curhat, sakit hati ngelihat komentar bla bla bla, paham. Gue pun juga bisa emosi itu ya, karena gue sakit hati, siapa yang nggak sakit hati ya. Anyway, pokoknya kita tetap sabar seperti yang di instruksikan ya oleh idol kita ya. Lebih baik diam, sabar ya kan. Apa namanya ya, karena kekuatan seseorang itu di situ ya, ketika dia bisa menahan amarah, ego ya kan gitu. Jadi kita pokoknya tetap sabar, jaga ketikan, dan tidak mensiperi ya. Menurut gue sudahlah, stop ya siper-siperan ini. Karena nanti ujung-ujungnya tuh kita tuh memang nggak bisa membendung komentar. Jadi kadang-kadang kita sebagai konten kreator atau tiktoker ya, tidak ada hujatan di situ gitu loh, hanya beropini. Namun memang interpretasi orang terhadap opini kita tuh kan macam-macam gitu, akhirnya ditumpahkan di kolom komentar, yang itu bisa reaksinya macam-macam lah, ada positif, negatif gitu ya. Jadi intinya kita ya tetap behave, jangan jodoh-jodohin, oke? Biar semuanya aman. Dia loh menghina idola kita, terus kita diam aja gitu. Nah teman-teman, aku mau jawab tapi dengan menceritakan satu kisah. Ya mudah-mudahan kisah ini jadi pembelajaran. Ini kisah nyata teman-teman ya, kisah nyata yang mungkin bisa membuat kita berubah, pikiran kita bisa lebih terbuka ya teman-teman. Begini, aku ada komunitas yang namanya Magnet Rezeki teman-teman ya. Dan di setiap tahun itu kita memperingati namanya Harlah Magnet Rezeki, hari lahirnya Magnet Rezeki. Selalu melakukan penggalangan donasi untuk keluarga kita di Palestina ya. Seingat aku tahun kemarin kita bersama Wali Band ya, Pak Ang dan kawan-kawannya waktu itu. Begini, ada seorang ibu, beliau bercadar ya. Tiba-tiba beliau ke panggung menyerahkan donasi 100 juta kepada orang-orang di atas panggung untuk saat penggalangan dana untuk Palestina ya. Setelah itu kita baru tahu ceritanya seperti apa, kenapa beliau memberikan hartanya itu gitu. Beliau itu diuji sama Allah teman-teman dengan perusahaan yang lagi sedang jatuh, lagi bangkrut teman-teman, bahkan punya amanah atau hutang sekitar miliaran, seingat aku 2 miliar atau 5 miliar, aku kurang ingat ya. Tapi beliau karena mendengar ada donasi untuk Palestina gitu ya, beliau jual kaligrafi beliau yang harganya ratusan juta, jadi dilelang gitu teman-teman, dapat 100 juta diberikanlah untuk donasi ke Palestina. Tidak harus menunggu berapa lama teman-teman, cuma berapa hari Allah balas dengan memberikan proyek setotal 500 miliar teman-teman, Masya Allah ya. Tapi ini bukan cerita ini teman-teman. Sebelumnya beliau tuh udah berusaha untuk menjual aset untuk menutupi amanah-amanah beliau gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan beliau bersedekah, Allah berikan rezeki yang Masya Allah gitu. Tapi bukan ini pembelajarannya teman-teman ya. Aku maksud ceritanya belum selesai ya teman-teman. Di saat beliau jatuh ya, perusahaannya punya amanah yang begitu besar. Jangankan teman-teman bisnis, jangankan sahabat, keluarga sendiri, anggota keluarganya sendiri menjauh teman-teman. Bahkan para keluarganya mengatakan usah deket-deket ya sama yang suami istri ini, mereka lagi banyak hutang, ntar kita juga dipinjemin. Begitulah keluarganya teman-teman menyikapi jatuhnya beliau gitu. Sakit teman-teman, pasti sakit, apalagi keluarga sendiri yang seperti itu ke kita gitu. Tapi beliau memang alhamdulillah banget ya, beliau hanya menyandarkan semua karena Allah udah nggak tahu lagi ngapain gitu ya. Sebab beliau merasa jangankan orang lain, keluarga sendirinya menjauh, tempat terbaik hanya kembali ke Allah. Itu yang beliau katakan teman-teman ya. Tapi di sini teman-teman tahu nggak sih, di saat beliau mendapat rezeki yang begitu besar dari Allah, kejahatan dengan kejahatan itu yang beliau ceritakan ke kami. Apalagi kita nih ya, idola kita dihina orang, kita marah, kita ngamuk, ikut menghujat lagi idolanya orang tersebut gitu. Kita dapat apa? Kita dapat dosa yang kita dapat. Nah yang dihina-hinain malah dapat pahala.
Ya, sedangkan para idola ini nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, kenapa kalian bisa ribut, saling menghujat gitu loh. Ya, kenapa kita sampai, itu baru belum kita loh yang dihina, itu baru idola kita yang dihina, kita sampai segitunya membalas gitu, bahkan menjadikan menghasilkan dosa-dosa setiap saat buat kita gitu, apalagi sempat kita yang dihina orang. Nah, mudah-mudahan cerita ini, ibu ini jadi pembelajaran buat kita, teman-teman. Tidak ada faedahnya membalas semua kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadikan kita berharap balas semua kejahatan dengan kebaikan. Ya, minimal dengan dia menghujat idola, kita balas dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Kalau bisa doakan idolanya dia, gitu loh teman-teman. Agar apa? Agar Allah tuh pandang kita sebagai orang baik. Itu tujuannya sebenarnya, teman-teman. Agar Allah itu pandang kita sebagai orang baik, dan akhirnya nanti Allah akan derajat kita, muliakan kita. Itu harapan kita, teman-teman. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pembelajaran buat semuanya. Belajar berhati-hati dari ketikannya atau ucapannya atau apapun lah perbuatannya, sikap-sikap kita gitu loh. Ya, mudah-mudahan Allah bisa pandang kita sebagai orang baik dan jadikan kita orang yang dimuliakan Allah di sisinya. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit meniru kata Aisyah, kalau engkau tidak menyukai aku, kenapa engkau terus menengok aku, Le? Orang sombong itu harus dibalas dengan kesombongan. Dan balas kesombongan orang dengan kesombongan juga sedekah kebaikan. Ya, tetaplah berbuat kebaikan, karena senjata untuk melakukan kebencian itu hanya dengan kebaikan. Ketika kebaikan terus, maka kebencian itu akan hancur dengan sendirinya. Secara mantap, cerdas, santun. Biarlah ibu, walaupun cuma konten, tapi dia menebarkan kebaikan, bukan menebar kejahatan. Walaupun cuma konten, tengok ibu di sana dia kebaikannya, memberangkatkan haji orang, membantu orang-orang di jalan. Memang benar di Malaysia ini tak ada yang namanya orang mendorong-dorong berubah macam di Indonesia. Banyak, seharusnya ibu bangga karena saudara-saudara kita di sana dibantu dia. Saya pun kalau bisa kayak dia, saya ingin membantu orang-orang lain seperti yang di sana. Tapi ibu harus mendukung ya, itu kebaikan untuk kita. Contoh anak-anak lain yang lain, nanti dia tonton, dia apa kan bisa dia contoh bahwa itu kebaikan itu bagus untuk dicontoh. Jangan nanti orang ngebar-ngebar foto-foto seksi baru itu ibu yang ibu banggakan. Seharusnya ibu bangga sama anak itu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyah kali dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana tanggapan respon dari Bunda Lesr terkait collabnya Aisyah dan juga Riaicis, dan juga ada pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk Aisyah kali ini. Untuk teman-teman gimana tanggapannya, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.